Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dini Andika dengan NIM 12300233031. Di sini saya akan menjelaskan apa sih informed choice dan informed consent. Tolong video berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu apa sih informed choice? Jadi, informed choice berarti membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Lalu pilihan atau choice harus dibedakan dari persetujuan atau konsen. Jadi persetujuan penting dari sudut pandang bidan, karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh bidan. Sedangkan pilihan atau choice lebih penting dari sudut pandang wanita atau pasien sebagai konsumen penerima jasa asuhan kebidanan. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu ada informed consent. Jadi informed consent berasal dari dua kata, yaitu inform dan consent. Inform yang berarti telah mendapat penjelasan ataupun keterangan ataupun juga informasi. Sedangkan consent yaitu memberikan persetujuan atau mengizinkan. Jadi informed consent adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi ataupun persetujuan tindakan yang diberikan kepada pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu seberapa penting sih informed choice dan informed consent ini. Jadi informed choice dan informed consent ini sangat penting karena prinsip ini menghormati hak asasi pasien, lalu menjamin keamanan dalam pelayanan, dan juga mendukung praktik yang etis dan profesional. Dari pernyataan tersebut kita dapat memberikan alasan yang pertama yaitu untuk penghormatan terhadap otonomi pasien. Jadi jika di informed choice-nya atau pilihan sadarnya, kita memastikan pasien menerima informasi yang cukup untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang jelas mengenai pilihan yang ada. Sedangkan untuk yang di informed consent-nya atau persetujuan setelah informasinya, kita memastikan keputusan yang diambil pasien adalah hasil pemahaman dan kesadaran penuh atas tindakan yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghormati hak pasien atas tubuh dan keselamatannya. Untuk alasan kedua yaitu meningkatkan kepercayaan pasien. Jadi dengan kita menjelaskan resiko, manfaat, alternatif tindakan, bidan dapat membangun kepercayaan dengan pasien. Dan pasien yang merasa dilibatkan dalam keputusan lebih cenderung percaya dan pelayanan yang diberikan. Lalu untuk alasan yang ketiga yaitu mengurangi resiko medis dan hukum. Jadi dengan kita melakukan dokumentasi informed consent dapat menjadi bukti bahwa pasien memahami dan menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan, dan juga ini dapat melindungi bidan dari resiko hukum jika terjadi komplikasi yang tidak terduga. Lalu untuk alasan yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi pasien dalam keputusan kesehatan. Jadi pasien yang mendapatkan informasi lengkap lebih mungkin terlibat aktif dalam menjaga kesehatannya, seperti memilih metode persalinan atau intervensi medis yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk alasan yang kelima yaitu prinsip etika dan profesionalisme. Jadi informed choice dan informed consent ini adalah bagian dari kode etik kebidanan yang menekankan pentingnya pelayanan berbasis penghormatan dan keterbukaan. Untuk contoh penerapannya, yang pertama di informed choice-nya yaitu seorang pasien hamil diberikan pilihan antara melahirkan normal atau operasi sesar dengan penjelasan menyeluruh tentang resikonya dan manfaatnya masing-masing. Lalu untuk penerapan di informed consent-nya yaitu sebelum dilakukan tindakan induksi persalinan, bidan meminta persetujuan tertulis dari pasien dan menjelaskan prosedurnya, indikasinya, resiko, dan alternatifnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kepada siapa sih informed consent dan informed choice ini kita berikan. Jadi informed choice dan informed consent ini diberikan kepada individu atau pihak yang memiliki hak untuk memutuskan tindakan dalam konteks kesehatan. Untuk contohnya seperti pasien langsung yaitu ibu hamil ataupun ibu bersalin, lalu juga pendamping pasien seperti suaminya, orang tuanya atau saudaranya, lalu wakil atau pengganti sah. Dan pemberian informed choice dan informed consent ini harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh penerima, lalu juga memperhitungkan tingkat literasi dan budaya lokal kita,
dan juga untuk memastikan keputusannya diambil dengan benar-benar sadar dan tanpa paksaan. Lalu selanjutnya yaitu kapan diberikan informed choice dan informed consent. Jadi yang pertama di informed choice ya, atau pilihan sadar. Informed choice diberikan sebelum pasien mengambil keputusan terkait opsi layanan kesehatan, tindakan, ataupun intervensi. Untuk waktu yang tepat pertama yaitu saat konsultasi awal. Jadi ketika pasien pertama kali datang untuk mendapatkan informasi atau memilih layanan seperti memilih metode persalinan. Misalkan ibunya mau normal atau sesar, lalu untuk metode kontrasepsi atau perawatan prenatal. Lalu untuk yang kedua yaitu sebelum tindakan atau prosedur yang memiliki pilihan. Jika ada lebih dari satu opsi yang tersedia, misalnya induksi persalinan atau menunggu persalinan alami. Lalu untuk yang ketiga yaitu pada setiap tahap kehamilan atau persalinan. Jadi ketika ada perubahan dalam kondisi pasien yang mempengaruhi rencana tindakan, misalnya jika terjadi komplikasi yang memerlukan penyesuaian rencana. Lalu yang kedua ada di informed consent-nya, yaitu persetujuan setelah informasi. Jadi kita berikan sebelum tindakan medis atau intervensi dilakukan untuk mendapat persetujuan dari pasiennya. Waktu yang tepat yang pertama yaitu sebelum prosedur invasi atau beresiko, misalnya sebelum pemasangan infus, episiotomi, operasi sesar, induksi persalinan, atau penggunaan alat seperti vakum atau forceps. Lalu untuk yang kedua yaitu saat kondisi mendesak tapi masih ada waktu untuk penjelasan. Jadi dalam situasi non darurat seperti tindakan medis terencana, pasien diberi waktu untuk mempertimbangkan dan menyetujui. Lalu yang ketiga yaitu sebelum tindakan non medis yang berdampak signifikan seperti pengambilan darah untuk tes prenatal invasif, misalnya amniosentesis atau pemberian obat tertentu. Selanjutnya yaitu bagaimana sih kita memberikan informed choice dan informed consent kepada pasien. Jadi memberikan informed choice dan informed consent memerlukan komunikasi yang efektif, empati, dan pendekatan profesional. Kita bahas di informed choice atau pilihan sadar. Untuk langkahnya yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pasien. Jadi kita pahami kondisi pasien dan tindakan atau opsi yang relevan. Contohnya ibu hamil 38 minggu, kita bisa menunggu persalinan alami atau mempertimbangkan induksi jika ada alasan medis tertentu. Untuk langkah yang kedua yaitu jelaskan semua opsi yang ada seperti prosedur, manfaat, resiko, dan alternatif. Lalu kita juga gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien dan hindari istilah medis yang rumit. Untuk langkah yang ketiga yaitu berikan waktu untuk bertanya. Jadi misalkan ibu ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan tentang pilihan ini, seperti itu. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu libatkan pasien dalam keputusan. Misalnya menurut ibu mana yang paling aman atau sesuai dengan situasi ibu sekarang gitu. Lalu untuk yang kedua di informed consent atau persetujuan setelah informasi. Untuk langkah yang pertamanya yaitu kita jelaskan prosedur yang akan kita lakukan. Contohnya, kita akan melakukan induksi persalinan ya ibu dengan pemberian obat melalui infus untuk memulai kontraksi. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu sampaikan resiko, manfaat, dan alternatif. Contohnya, resikonya bisa termasuk kontraksi yang terlalu kuat tetapi ini bisa dikendalikan. Untuk alternatifnya adalah menunggu persalinan alami. Untuk langkah yang ketiga yaitu gunakan media pendukung seperti menggunakan gambar, brosur, ataupun video untuk membantu pasien memahaminya. Lalu untuk langkah yang keempat yaitu pastikan pasien memahami. Contohnya, misalkan kita tanya ke ibunya, dari yang sudah saya jelaskan tadi ibu, apakah ibu sudah memahaminya, apa yang akan dilakukan, misalkan seperti itu kita tanyanya. Lalu untuk langkah yang kelima yaitu kita dapatkan persetujuan secara tertulis. Jadi setelah pasien menyetujui secara verbal, minta tanda tangan pada formulir persetujuan tadi. Jika pasien tidak bisa menandatangannya, minta kepada wali atau suaminya. Lalu untuk langkah yang keenam, kita mendokumentasikannya dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu apa sih dampak jika kita tidak memberikan informed choice dan informed consent. Jadi jika kita tidak memberikan informed choice dan informed consent dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Yang pertama
ada dampak pada pasien. Yang pertama, ada di hak pasien terabaikan, lalu ketidakpahaman dan ketidakpuasan pasien, lalu juga resiko penolakan perawatan selanjutnya, dan juga kerugian fisik dan emosional. Lalu untuk dampak pada tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter, yang pertama ada tuntutan hukum. Jadi ketika kita tidak memberikan konsen adalah pelanggaran hukum di banyak yurisdiksi. Dan juga pasien atau keluarga dapat mengajukan gugatan karena tindakan medis dilakukan tanpa persetujuan yang sah. Lalu juga dapat menimbulkan kerusakan reputasi profesional, lalu masalah etika dan profesionalisme, dan kesulitan dalam dokumentasi. Lalu untuk dampak pada sistem pelayanan kesehatan, yang pertama ada menurunnya kepercayaan masyarakat, lalu peningkatan beban hukum dan biaya. Jadi di peningkatan beban hukum dan biaya ini, gugatan hukum dan penyelesaian konfliknya dapat membebani sistem pelayanan kesehatan, baik secara finansial maupun operasional. Lalu untuk selanjutnya itu ada kegagalan dalam meningkatkan kualitas layanan. Jadi kasus yang muncul akibat kelalaian informed choice dan informed consent ini dapat menghambat evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan. Untuk selanjutnya ada lembar contoh dari informed choice dan informed consent. Jadi mungkin itu tadi beberapa poin yang saya jelaskan dalam video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ada segi pantun, yaitu beli donat isi coklat, makan siang di tepi hutan. Jika ada yang kurang tepat, jangan ragu untuk beri masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.